Bayangkan sebuah dunia tanpa waktu. Tidak ada pagi atau malam. Tidak ada detik yang berdetak. Tidak ada batasan usia. Sulit dibayangkan, bukan? Namun, sebelum alam semesta ini terbentuk, tidak ada yang namanya waktu. Siapa yang menciptakan waktu? Dan bagaimana kita bisa menemukannya? Dalam video ini, kita akan menjelajahi asal-usul waktu. Bagaimana ia terbentuk saat alam semesta lahir, dan bagaimana manusia mulai memahami serta mengukurnya. Bersiaplah untuk masuk ke dalam salah satu misteri terbesar dalam kosmos. Sebelum kita dapat memahami asal-usul waktu, pertanyaannya adalah, apa itu waktu? Waktu adalah dimensi keempat dalam ruang waktu. Sebuah konsep yang kita pakai untuk mengukur perubahan. Ketika alam semesta kita terbentuk dari ledakan besar Big Bang, sekitar 11,8 miliar tahun yang lalu, waktu seperti yang kita pahami dimulai. Tapi siapakah yang menciptakan waktu? Siapa yang menciptakan waktu? Banyak teori yang mencoba menjawab ini. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa waktu tercipta bersamaan dengan alam semesta saat ruang dan materi mulai ada. Pada saat Big Bang, atom-atom mulai terbentuk, dan dengan pergerakan materi ini, kita bisa mengukur perubahan yang kita sebut sebagai waktu. Jadi, bisa dikatakan bahwa waktu dan alam semesta adalah hasil dari proses fisika yang sama. Manusia telah mencoba memahami dan mengukur waktu selama ribuan tahun. Pada zaman kuno, kita menggunakan matahari untuk mengukur waktu dengan bayangan, seperti jam matahari. Saat teknologi berkembang, kita mulai membuat jam air, jam pasir, dan akhirnya jam mekanik. Tapi penemuan waktu yang paling akurat datang saat kita mulai memahami atom. Bagaimana atom terkait dengan waktu? Atom menjadi sangat penting dalam pengukuran waktu modern. Jam atom menggunakan getaran alami dari atom, khususnya atom cesium, untuk menghitung waktu dengan presisi yang luar biasa. 1 detik didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk 1 getaran tertentu dari atom ini. Jadi, pada tingkat atom, waktu diukur dalam unit yang sangat kecil dan presisi.
Tanpa pemahaman tentang atom, kita tidak akan bisa mengukur waktu seakurat yang kita lakukan sekarang. Setelah Big Bang, alam semesta berkembang dan mendingin, memungkinkan atom pertama terbentuk. Hidrogen, helium, dan sedikit litium. Pada saat itu, waktu mulai berdetak untuk alam semesta kita. Pergerakan partikel-partikel ini dan bagaimana mereka berinteraksi memberikan dasar untuk aliran waktu. Alam semesta terus berkembang dan seiring waktu, materi membentuk bintang, planet, dan akhirnya kita. Apakah waktu ada sebelum alam semesta? Pertanyaan ini sangat rumit. Menurut teori relativitas Einstein, ruang dan waktu saling terkait dalam ruang waktu. Jadi sebelum Big Bang, bisa jadi tidak ada konsep waktu seperti yang kita pahami. Dengan kata lain, waktu mungkin hanya eksis bersamaan dengan alam semesta kita. Namun dalam dunia fisika kuantum, ada konsep yang lebih dalam, di mana waktu bisa bersifat relatif dan tidak selalu bergerak maju. Sekarang, mari kita bahas sedikit tentang relativitas. Dalam teori relativitas Einstein, waktu tidaklah bersifat mutlak. Ia bisa melambat atau mempercepat bergantung pada kecepatan dan gravitasi. Sebagai contoh, di sekitar objek yang sangat masif seperti lubang hitam, waktu bergerak lebih lambat dibandingkan dengan di bumi. Fenomena ini disebut dilatasi waktu. Melalui konsep ini, kita mulai memahami bahwa waktu bukanlah sesuatu yang konstan. Apakah kita bisa mempercepat atau memperlambat waktu? Secara teoritis ya, dalam perjalanan yang sangat cepat mendekati kecepatan cahaya, waktu bagi pengamat akan berjalan lebih lambat. Artinya, jika seseorang bepergian dengan kecepatan cahaya dan kembali ke bumi, mereka mungkin akan merasa hanya beberapa jam telah berlalu, sedangkan di bumi, bertahun-tahun mungkin sudah berlalu. Fenomena ini juga terlihat dalam eksperimen yang melibatkan partikel subatomik di laboratorium. Ketika dunia tercipta, atom-atom pertama yang terbentuk memberikan dasar bagi semua materi di alam semesta. Namun, atom-atom ini juga terikat dengan aliran waktu. Di saat atom pertama terbentuk, perubahan pertama mulai terjadi. Dan ini memberi kita tanda-tanda pertama dari waktu berjalan. Alam semesta berkembang dan atom-atom ini terus berinteraksi, menciptakan bintang, planet, dan kehidupan. Jadi, apa sebenarnya waktu itu? Ternyata waktu bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh satu individu atau ditemukan pada satu momen. Ia adalah hasil alami dari keberadaan alam semesta. Waktu lahir saat alam semesta lahir dan terus mengalir seiring pergerakan atom dan materi.
Sains terus mengungkap misteri-misteri waktu, tetapi kita baru berada di permukaan. Siapa tahu apa yang akan kita temukan di masa depan? Apakah Anda percaya bahwa kita suatu hari bisa memahami sepenuhnya asal-usul waktu? Tulis komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video ilmiah menarik lainnya.